Kasih karunia Tuhan hingga sampai siang hari ini, di dalam doa-doa kita berharap kepada Tuhan agar Tuhan tetap ada memenuhi hidup kita. Dan puji Tuhan, pada siang hari ini saya memberikan judul renungan kita pada hari ini adalah memikirkan Tuhan. Memikirkan Tuhan. Enggak semua orang bisa mau memikirkan Tuhan, saudara. Betul ya? Karena ketika kita memikirkan Tuhan, kalau yang pakai bahasa sehari-hari, belum tentu juga Tuhan mikirin kita. ya. Bahkan kita mungkin sudah banyak berdoa, banyak kita bersyukur kepada Tuhan, tapi masih belum ada jawaban. Nah, untuk itu, untuk bisa memikirkan Tuhan, kita juga harus memiliki hati dan perasaan Tuhan. Karena pada saat kita memikirkan Tuhan, seluruh hidup kita itu diubahkan. Secara spiritual, hidup kita ketika kita memikirkan Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan, udah pasti hidup kita diubahkan, saudara. Ya. Untuk bisa mengubah hidup kita, hanya Roh Kudus yang akan membawa kita kepada pemikiran itu tersebut. Nah, bagaimana untuk kita bisa menjalani hidup sehari-hari di dalam pemikirannya Allah, yang kita bisa ada di dalam hidup kita? Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke 27. Matius 16 ayat 21 sampai 27. Saya baca 21, saudara baca ayat 22. Matius 16 ayat 21, judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sama-sama 27, 1, 2, 3. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, sampai di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kondisi sekarang, ya, sekarang ini kita manusia ini harus berteman dengan namanya gadget, handphone, smart handphone. Smart handphone itu diciptakan untuk bisa membantu manusia untuk bisa menolong pekerjaannya, mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dalam mencari Tuhan, pakai handphone juga bisa. Nah, semua media sosial yang ada di dalam dunia ini, yang ada di dalam internet, ya, yang kita sama-sama nikmati, boleh semua aplikasi yang ada di dalamnya, itu semua diciptakan oleh manusia untuk bisa bagaimana kita bisa berjalan bersama, ya, seiring waktu, dengan singkat, dengan tidak usah susah-susah, dipermudah semuanya. Nah, untuk bisa mencapai kepada pemikiran itu,
ya, yang menciptakan gadget, handphone, smart handphone itu, dia sudah bisa sebelumnya ya dia sudah bisa mengantisipasi, oh iya nanti tahun segini teknologinya harus begini karena sekarangnya keadaannya akan begini. Dia sudah bisa memikirkan hal itu, saudara. Ya, udah bisa memikirkan hal itu seperti apa. Nah, bedanya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus, kamu bukan memikirkan apa yang datang dari Allah, tapi kamu memikirkan untuk diri kamu sendiri. Nah, kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena pada saat itu, ya, kondisi daripada murid-murid Yesus itu diperhadapkan kepada apa yang mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu apa-apa nih tentang penderitaan Yesus yang Yesus jalani di dalam dunia ini. Visi daripada Yesus mereka nggak tahu. Padahal Yesus sudah memberikan contoh, dan Yesus sudah kalau pemberitaan tentang kematian Yesus itu sampai 3 kali Yesus menyatakan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi bagi murid-murid pada saat itu mereka belum ngeh. Mereka bahkan kalau kita baca di dalam Injil yang lain, suratan yang lain, mereka ketakutan pada saat itu. Mereka bingung, ya, mereka takut, mereka bingung, mereka galau. Ya. Tapi Yesus tetap kepada visinya, yaitu apa? Mati di kayu salib. Untuk apa? Tebus dosa manusia. Sederhana tapi sangat kalau saya renungkan ayat ini tadi pagi, saya coba merenungkan ayat ini, merenungkan bagaimana Yesus dia ingin, tujuan dia hidup itu adalah untuk mati, saudara. Tujuan dia hidup, kalau kita baca tadi ya, kita udah baca tadi, tujuan dia hidup adalah untuk mati. Nah, kita memang semua akan mati. Betul nggak? Kita semua akan mati. Kita tinggal nunggu absen, tinggal nunggu giliran. Ya, semua pasti akan mati. Tapi Yesus sudah bisa menggambarkan bagaimana kematiannya itu, saudara. Dan di dalam pemikiran Yesus itu, Yesus sudah bisa mendapatkan sebuah arti hidup ini seperti apa. Kalau dia mati di kayu salib, nanti hari ketiga dia bangkit, setelah itu dia naik ke sorga, habis itu dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dia sudah bisa mengantisipasi sampai sedemikian. Makanya pada saat Petrus bilang, jangan Tuhan, kalau engkau ke Yerusalem, engkau akan mati di sana, karena orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan kedatanganmu dan akan mau coba menyiksa. Tapi karena Yesus memiliki visi yang daripada Allah, yang yaitu tujuannya adalah mati di kayu salib, dia katakan apa? Di dalam kamu itu ada iblis, kata Yesus. Jadi memang benar, saudara, kalau artinya kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita nggak memiliki visinya Tuhan, artinya kita menjadi apa? Kita itu memiliki apa? Pemikirannya iblis, saudara. Karena dalam dunia ini hanya ada 2 penguasa. Betul nggak? Tuhan bisa menguasai diri kita, tapi iblis juga bisa menguasai diri kita. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa terlepas dari ini semua, saudara? Nah, mari kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Ya, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 kepada Petrus, dikatakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Haleluya. Gimana caranya bisa menyangkal diri, memikul salib? Itu tadi Filipi pasal yang kedua. Ya, kalau saya mau gambarkan ya, saya mau jelaskan di Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, itu bicara tentang diri kita, sangkal diri. Ya. Tapi mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, ya, itu bicara tentang pikul salib. Ya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu bicara tentang sangkal diri. Mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, pikul salib. Gimana caranya kita menyangkal diri? Sehati sepikir, itu nggak mudah. Betul? Bicara tentang kasih, ya, itu nggak mudah. Satu jiwa, satu tujuan, itu nggak mudah. Itu apa? Sangkal diri kita. Ada orang mungkin yang lebih hebat dari kita, lebih bisa dipakai Tuhan. Izinkan dia yang berjalan, izinkan dia yang di depan mengajari kita. Haleluya. Haleluya, itu tidak mudah. Itulah namanya sangkal diri, saudara. Betul? Betul nggak? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mengajarkan kepemimpinan yang melayani, bukan kepemimpinan yang tertinggi. Karena Yesus katakan apa? Kalau kamu mau melayani, kamu harus kalau kamu mau dilayani, kamu harus melayani. Haleluya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita memprioritaskan pekerjaan Tuhan daripada hidup kita. Wah, ini nggak mudah, saudara. Haleluya, haleluya. Tapi ada orang yang mau, saudara. Herannya ada orang yang mau. Kita nggak mau dirugikan, betul nggak? Nggak ada orang yang mau dirugikan. Tapi ada orang yang mau dirugikan untuk pekerjaan Tuhan. Ada. Haleluya. Ya, sungguh nggak masuk akal. Buat akal pikiran manusia nggak masuk akal. Tapi kalau kita memikirkan Tuhan, udah pasti Tuhan akan bukakan nih. Tuhan akan singkapkan nih. Kenapa kita harus mikirin Tuhan? Haleluya. Kita lihat lagi di sini. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk bisa memikul salib, kita harus bisa mengosongkan diri kita sendiri. Ada banyak yang bisa membawa kita kepada pengertian-pengertian yang lain tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan. Ya. Tapi mari kita lihat sekarang Yesus dalam pemikirannya. Yesus dalam pemikirannya adalah kalau dia mau bahagia, ya, dia mau melihat bahwa murid-muridnya berbahagia.
dia harus mengosongkan dirinya sendiri. Dia harus menjadi rupa sebagai seorang hamba. Dia harus melayani murid-muridnya, bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, inilah yang menjadi pemikiran daripada Allah. Karena ada tujuannya, saudara. Mari kita buka di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Judulnya dipilih untuk diselamatkan. Saya baca ayat 13, saudara 14 dan selanjutnya ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 17 sama-sama. 1, 2, 3. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ini saudara, ya, ada orang yang sukses dalam dia mengosongkan dirinya. Justru pada saat dia mengosongkan dirinya, dia lebih mengutamakan orang lain, dia lebih memprioritaskan pekerjaan Tuhan, justru disitulah kesuksesannya, saudara. Amin, amin, ya. Maka di sini katakan kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang baik, tapi belum tentu benar. Ada banyak pekerjaan baik, tapi belum tentu kita bisa hidup di dalam pekerjaan itu, saudara. Tapi adalah lebih baik bagaimana kita melakukan pekerjaan yang baik di dalam kata-kata yang baik. Haleluya. Itulah kesempurnaan daripada memikirkan Tuhan. Saudara, kalau kita mikirin Tuhan, saudara, secara nggak sadar hidup kita itu diubahkan, saudara. Contohnya Yesus. Pada saat Yesus ini dia sebelum dia memberitakan tentang kematiannya, apa yang terjadi pada saat dia naik ke sebuah gunung bersama dengan 3 muridnya? Apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Allah. Dan tiba-tiba turunlah Musa dan Elia. Ya kan? Sebelum Elia sama Musa turun, apa yang terjadi? Yesus berubah, saudara. Pakaiannya berubah menjadi mengkilat putih. Nah, saudara dikasih Tuhan. Di saat kita memikirkan Tuhan, disitulah kemenangan kita. Haleluya. 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 Secara manusia nggak mungkin mikirin Tuhan, harusnya lebih prioritas pekerjaan loh. Ya kan? Secara manusia nggak mungkin. Tapi ketika Tuhan melihat kita mikirin dia, haleluya, haleluya, dia akan melakukan apa yang tidak pernah terpikir oleh pikiran manusia, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kita bicarakan, nggak pernah kita ketahui. Dia akan kerjakan itu di dalam Roh Kudus. Karena di sini dikatakan 2 Tesalonika 2 tadi katakan, di dalam Roh kamu ada urapan. Haleluya, haleluya. Siang hari ini pastikan di dalam hidup kita, Tuhan, mari kita memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan apa yang firman Tuhan di dalam hidup kita, menjalani, saudara, untuk menjalani yang namanya penyangkalan diri dan memikul salib. Memang tidak mudah. Sampai mati kita harus jalani itu, saudara. Haleluya, haleluya. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, nggak mudah.
Tapi kembali lagi, kalau Tuhan sudah berikan kita karunia itu, ya, karena di dalam Filipi 1 ayat 29 katakan, kepada kamu dipercayakan bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi juga menderita untuk Dia, saudara. Haleluya. Jadi penderitaan itu adalah karunia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.